Mahfud MD belak-belakan ungkap semua presiden yang paling banyak mengentaskan kemiskinan, mulai dari Soekarno hingga di era Presiden Joko Widodo. Nah, kira-kira siapa ya presiden yang paling banyak mengentaskan kemiskinan di Indonesia? Mahfud MD pada waktu Tadarus Demokrasi dengan tema Ekonomi dan Demokrasi menyebut jika Indonesia pada waktu dulu sebelum dipimpin era Soekarno, kemiskinan di Indonesia mencapai 99%. Tetapi setelah dipimpin oleh Presiden Soekarno, kemiskinan berkurang menjadi 54%. Dan setelah dipimpin oleh era Presiden Soeharto, kemiskinan pun turun menjadi 18%. Dan ketika dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemiskinan pun menurut Mahfud MD turun menjadi 11%. Dan bahkan sekarang ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, kemiskinan di Indonesia pada periode pertamanya turun menjadi 9,1%. Dan angka ini pun naik menjadi 9,8%. Ya karena setahun ini kita ada pandemi ini. Ya jadinya kemiskinan naik gara-gara pandemi. Nah, menurut Mahfud MD, walaupun banyak korupsi, tetapi pertumbuhan ekonomi juga terus meningkat dan kemiskinan pun dari masa ke masa juga terus turun. Ya jadi, semua presiden di Indonesia sudah menjalankan presiden dengan fungsinya, yaitu mengentaskan kemiskinan. Ya semoga saja pada waktu tahun 2004 mendatang, siapapun presidennya dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Mahfud MD ungkap semuanya, bandingkan SBY dengan Jokowi. Ternyata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Indonesia mengalami kemajuan ekonomi dari masa ke masa. Bukan karena itu saja, Mahfud menilai angka kemiskinan terus menurun meski kasus korupsi sering terjadi. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam webinar Tadarus Demokrasi dengan tema Ekonomi dan Demokrasi, Sabtu 1 Mei 2021. Dia menyebut masyarakat tidak boleh menafikan pertumbuhan ekonomi Indonesia walau diterpa masalah korupsi. Mahfud menceritakan Indonesia sebelum merdeka, hampir semua rakyatnya miskin hingga diperkirakan mencapai 99%. Angka kemiskinan itu lanjutnya terus berkurang pada akhir masa pemerintahan Soekarno menjadi 54%. Sejak lengsernya Soeharto pada 1998, Mahfud mengatakan tingkat kemiskinan terus menurun menjadi 18%. Angka tersebut semakin menurun di era Susilo Bambang Yudhoyono mencapai 11,7% hingga era Presiden Joko Widodo sebesar 9,7%. Pada saat Pak Jokowi memerintah 5 tahun pertama, angka kemiskinan turun menjadi 9,1%. Karena ada pandemi setahun terakhir ini, naik lagi angka kemiskinan menjadi 9,7%. Artinya apa? Ada kemajuan meskipun banyak korupsinya. Karena negara Indonesia ini kaya raya, kalau dikelola meskipun secara koruptif, itu manfaatnya tetap banyak bagi rakyat. Apalagi kalau dikelolanya nanti secara bersih dari korupsi, ujarnya. Mahfud menambahkan, hubungan antara demokrasi dan hukum dalam suatu negara, konfigurasi politik yang timbul, sebutnya berpengaruh terhadap sikap hukum yang ada. Saya selalu mengatakan begini, korupsi itu selalu dilihat sebagai sesuatu fenomena pelanggaran hukum. Tetapi dalam disertasi saya, itu sebenarnya hukumnya akan baik atau jelek. Baik perbuatan substansi hukumnya maupun penegakannya, itu tergantung pada demokrasinya, tuturnya. Kalau demokrasinya berjalan baik, maka hukum akan baik. Kalau demokrasinya buruk, maka hukum juga akan buruk. Konfigurasi politik demokrasi tampil, hukum akan menjadi responsif. Kemudian konfigurasi politik tampil secara otoriter dan hegemonik, maka hukum akan menjadi sangat-sangat konservatif. Lanjut Mahfud. Sementara data angka kemiskinan di era SBY disebut keliru oleh Badan Komunikasi dan Strategi DPP Partai Demokrat Osi Dermawan. Menurutnya, angka yang benar adalah 10,96%.
Angka yang benar adalah 10,96%. Mohon kembali dikoreksi datanya, Prof. Tuturnya melalui akun Twitter pribadinya Sabtu 24 September. Seperti yang dikutip dari remol.id, Osi menjelaskan bahwa dirinya sudah kerap menyampaikan koreksi tersebut. Ternyata adalah pada bulan Agustus lalu. Sejak Agustus saya sudah sampaikan koreksi data kemiskinan era SBY yang disampaikan Prof. Mahfud. Saat itu disampaikan 12%, tuturnya. Diungkapkannya pada Oktober 2020 yang lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD diminta untuk mengoreksi data yang dipaparkannya saat menjadi pembicara di perayaan ulang tahun ID Sabtu 24 Oktober 2020 yang lalu. Permintaan itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi dan Strategi DPP Partai Demokrat Osi Dermawan. Data kemiskinan yang dipaparkan Mahfud MD dinilai tidak valid. Dalam pemaparan itu, Mahfud menyebut bahwa angka kemiskinan di akhir pemerintahan Soeharto adalah 18% pada tahun 2014. Sambungnya, ketika Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono diganti oleh Presiden Joko Widodo itu angka kemiskinan tinggal 11,9%. Sementara pada saat Jokowi menjadi Presiden tinggal 9,1% di periode pertama. Data angka kemiskinan di era SBY disebut keliru oleh Kepala Badan Komunikasi dan Strategi DPP Partai Demokrat Osi Dermawan. Menurutnya, angka yang benar adalah 10,96%. Angka yang benar adalah 10,96%. Mohon kembali dikoreksi datanya, Prof. Osi menjelaskan bahwa dirinya sudah kerap menyampaikan koreksi tersebut. Pada tahun 2018 yang lalu, Kementerian Keuangan membantah pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 100 juta orang berdasarkan data Bank Dunia. Kepala Biro Komunikasi Kementerian Keuangan Nufransa Wirasakti menegaskan perhitungan kemiskinan yang dilakukan SBY tersebut tidaklah benar. Untuk perhitungan Vertiline garis kemiskinan, Bank Dunia tidak menggunakan nilai tukar kurs dolar sebagaimana yang dipakai dalam kurs sehari-hari, ujar Nufransa dalam keterangan resmi Rabu. Dalam perhitungan yang disampaikan, SBY menggunakan kurs rupiah sebesar Rp13.000 per dolar AS. Namun Bank Dunia dalam perhitungannya menggunakan nilai tukar sebesar 5.639 per dolar untuk tahun ini. Nilai tukar ini menurut dia berbeda dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini, melainkan menggunakan keseimbangan kemampuan berbelanja. Nilai tukar PPP disebut dengan perbandingan berapa banyak yang diperlukan untuk membeli sekeranjang barang dan jasa yang sama di masing-masing negara, terang dia. Dengan demikian, ia menyebut garis kemiskinan 1,9 dolar PPP untuk tahun 2018 sesuai perhitungan Bank Dunia setara dengan Rp321.432 per kapita per bulan. Ini berarti dengan 1,9 US, angka kemiskinan Indonesia adalah 4,6% dan jumlah orang yang di bawah garis kemiskinan adalah sekitar 12,15 juta jiwa. Jelas dia. Sementara itu, angka kemiskinan nasional Indonesia yang baru dikeluarkan BPS menunjukkan angka 9,82% dengan jumlah orang miskin sebesar 25,95 juta jiwa. Jadi, jumlah yang miskin berdasarkan 1,9 dolar PPP jauh lebih kecil dari 100 juta dan bahkan jauh lebih kecil dari jumlah orang miskin berdasarkan garis kemiskinan nasional yang dikeluarkan BPS, tegas Fran. Saat ini menurut dia, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan P3 dan garis kemiskinan nasional masing-masing negara untuk dua tujuan yang berbeda. Garis kemiskinan P3 digunakan untuk memonitor sampai sejauh mana dunia secara keseluruhan pada jalur yang tepat, on track dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim. Sedangkan dalam dilihat permasalahan kemiskinan, profil dan apa yang perlu dilakukan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di suatu negara, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan otoritas statistik negara tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa garis kemiskinan tersebut sesuai dengan pilihan konsumsi orang miskin di negara tersebut. Laporan Bank Dunia tentang kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia seperti Making Indonesia Work for the Poor 2006 maupun Indonesia Rising Divide 2015 sepenuhnya menggunakan garis kemiskinan BPS.